the city, but it's kind of peaceful out here in the country. And I am just so scared right now. I can't stand it. Whose idea was this again? Nothing bad is gonna happen here. Whoa. All right, you got it. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Layla yang sedang mengendarai mobilnya menuju sebuah desa yang pernah menjadi tempat tinggalnya semasa kecil dulu. Setelah bertahun-tahun merantau di kota untuk melanjutkan kuliah dan bekerja, Layla akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa yang menyimpan banyak kenangan masa kecil hingga masa SMA-nya. Kembalinya Layla ke desa bukan hanya tentang merindukan masa lalu, tetapi juga ingin memperbaiki hubungannya yang telah lama terputus dengan teman-teman lamanya. Selain itu, Layla juga saat ingin bertemu dengan sahabat terbaiknya sewaktu SMA bernama Missy yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Selama perjalanan menuju desa, Layla menghubungi Missy untuk memberitahu bahwa dia akan tiba di desa dalam beberapa jam ke depan. Missy yang kini bekerja di sebuah bar di desa segera membalas pesan Layla dan mulai mengundangnya untuk datang ke bar tempatnya bekerja. Setelah berjam-jam dalam perjalanan, Layla akhirnya tiba di bar dan disambut hangat oleh Missy yang tampak sangat senang melihatnya setelah sekian lama mereka tidak berjumpa. You're in Suds asking for wine. School and a job happened. You know how it is. Right there. Braxton's here. Are you working at Suds now? I thought you were at that. Selagi Missy menyiapkan minuman untuk Layla, Layla diminta untuk menunggu di salah satu meja dan di sana Layla pun bertemu dengan salah satu teman SMA-nya bernama Braxton. Mereka berdua mulai berbincang-bincang sebentar membahas tentang kabar dan pekerjaan mereka masing-masing. Braxton saat ini bekerja di bengkel milik ayahnya, sementara Layla bekerja sebagai agensi periklanan. Setelah Missy selesai menyiapkan minuman untuk Layla, Braxton pamit untuk pulang karena terdapat urusan yang harus diselesaikan di rumah. Setelah kepergian Braxton, Missy melakukan perbincangan dengan Layla dan mengungkapkan betapa rindunya dia pada Layla setelah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Missy mulai mengenang masa-masa SMA mereka yang penuh warna, di mana mereka sering melakukan berbagai hal nakal bersama-sama. Ketika tengah berbincang, mata Layla tertuju pada seorang wanita yang serasa tak asing baginya. Well, tonight I'll hold your hair back. Duty calls. All day as if they're punching a damn clock. How do I know her? I swear that I... Missy pun menjelaskan bahwa dia adalah teman mereka semasa SMA dulu bernama Sana. Sana sering datang ke bar ini bersama dengan ibunya yang bernama Janet. Layla merasa terkejut dan bingung melihat perubahan drastis pada penampilan Sana. Sana yang mereka kenal dulunya memiliki tubuh yang gemuk, namun kini ia tampak kurus. Missy kemudian menjelaskan bahwa perubahan ini disebabkan oleh tragedi besar yang menimpa Sana bertahun-tahun lalu. Saudara kembar Sana yang bernama Haley meninggal dunia akibat bunuh diri. Sejak kejadian itu, Sana mengalami depresi berat yang mengakibatkan penurunan berat badannya yang drastis. Mendengar cerita ini, Layla diliputi oleh rasa bersalah yang mendalam. Rasa bersalah itu muncul karena Layla menyadari keterlibatannya dalam kematian Haley. Pada masa SMA, Layla bersama teman-temannya termasuk Missy sering membuli Haley dan Sana akibat bentuk tubuh mereka yang besar. Layla menyadari tekanan dari bullying yang mereka lakukan mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat Haley tidak sanggup lagi menahan penderitaan, yang akhirnya membuat Haley melakukan tindakan bunuh diri. Meskipun tragedi itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, Layla masih merasa sangat bersalah. Tak lama kemudian, Sana dan Janet menghampiri meja Layla dan Missy ikut bergabung dalam perbincangan. Meskipun waktu telah berlalu dan mereka sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun, Sana dan Janet masih bisa mengenali Layla dengan baik. Janet yang harus bekerja keesokan harinya memutuskan untuk pulang lebih awal dan memberikan kesempatan bagi Sana untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman masa SMA-nya. Setelah Janet pamit, Sana tetap tinggal di bar bersama Layla dan Missy. Malam itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk saling berbagi cerita dan mengenang masa lalu mereka. High school's a weird time for everybody. We're just... What have you been up to in the city? But it's so cool there. Yeah, you know, I think he actually paved my parents' driveway. I was working for an ad agency. You know, An unforgettable night. Menyadari mereka sudah lama tidak berkumpul seperti ini, Missy mengusulkan ide untuk mengadakan pesta kecil-kecilan dengan meminum minuman keras. Ide ini membawa mereka kembali pada kenangan masa lalu, di mana mereka dulu sering berbuat nakal dengan meminum minuman keras. Missy juga mengusulkan agar pesta itu diadakan di daerah Lantern Lane, tempat mereka dulu sering berkumpul. Awalnya Layla merasa ragu dan menolak ide tersebut. Ia khawatir sesuatu yang tak terduga bisa terjadi, mengingat daerah itu sangat gelap dan jarang ada orang yang melintas ketika malam hari.
Namun dengan dorongan dari teman-temannya membuat Layla akhirnya setuju untuk ikut serta. Namun sebelum mereka pergi, Missy harus izin pada pemilik bar bernama Harold untuk pulang lebih awal. Harold yang sudah mengenal Missy dengan baik mengizinkannya untuk pergi. Setelah itu Missy membeli banyak minuman keras untuk mereka konsumsi nanti. Ketika mereka akan bersiap untuk berangkat, salah satu teman SMA mereka bernama Jason tiba di tempat itu. Tanpa membuang waktu lagi, mereka mengajak Jason untuk berpesta dan segera berangkat dengan menggunakan mobil milik Layla menuju Lantern Lane, menempuh perjalanan sejauh 15 mil. Layla meminta Jason untuk menyetir mobil dan singkat cerita saja mereka tiba di daerah Lantern Lane. Tempat itu terpencil dengan sinyal telepon yang sulit didapat dan jarang ada orang yang melintas, terutama pada malam hari. Walaupun saat itu suasananya sedikit mencekam karena kurangnya penerangan, mereka malah bercanda, tertawa dan saling berbagi cerita tentang masa-masa SMA yang penuh dengan petualangan dan kenakalan remaja. Never-ending mailbox. Really? Ketika Layla hendak mengambil minuman keras di bagasi untuk mereka pesta minum minuman keras, Layla sempat mendengar adanya suara dari arah pepohonan. Namun Layla masih mencoba berpikir positif bahwa mungkin saja suara tersebut berasal dari hewan liar. Layla pun menceritakan apa yang ia dengar saat mengambil minuman kepada teman-temannya. Lalu Jason menceritakan tentang daerah itu yang terkenal dengan cerita mistisnya, di mana ketika malam tiba akan ada seorang wanita tua berjalan membawa lentera. Meski mereka sudah dewasa, tapi cerita itu masih saja membuat mereka merinding. Karena bosan berbincang-bincang di dalam mobil, Jason memiliki ide untuk memasuki sebuah rumah yang sudah lama terbengkalai puluhan tahun berada di ujung jalan. Tidak ada orang yang berani memasuki rumah itu karena konon katanya rumah itu angker dan penuh dengan cerita mistis. Tapi karena itu hanyalah sekedar rumor dan lagi pula mereka sudah dewasa, tak ada salahnya mereka mencoba untuk masuk ke dalam. Rasa penasaran yang tinggi membuat mereka langsung bergegas pergi ke rumah tua yang dimaksud. Beer? Okay, I need to consent. Sesampainya di sana, suasana rumah yang gelap dan terpencil membuat Layla merasa cemas. Ia dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah ide yang buruk dan menyarankan mereka untuk pulang saja daripada nekat memasuki rumah yang sudah lama tak berpenghuni. Layla khawatir tentang apa yang mungkin ada di dalam rumah tersebut. Setelah berdiskusi sebentar, mereka akhirnya sepakat untuk pulang. Jason bersiap-siap untuk menghidupkan mobil, namun anehnya mobil tidak bisa dinyalakan. So what now? Layla awalnya mengira Jason hanya bercanda karena ia selalu menjaga mobilnya dalam kondisi prima dan melakukan servis secara rutin. Namun setelah beberapa kali mencoba, mobil tetap tidak mau menyala. Karena mereka tidak mungkin menunggu semalaman di dalam mobil, akhirnya mereka terpaksa turun dari mobil menuju rumah terbengkalai. Setidaknya di dalam rumah mereka bisa berlindung dari dinginnya malam sambil menunggu pagi tiba. Tapi ketika mereka mendekati rumah, mereka menyadari semua jendela dalam kondisi terpapan kayu. Pintu depan maupun belakang juga dalam kondisi terkunci rapat. Mereka tidak menemukan akses langsung untuk bisa masuk ke dalam rumah. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar mencari celah atau cara lain untuk bisa masuk ke dalam rumah. Layla dan Missy memeriksa bagian samping dan belakang rumah, sementara Jason dan Sana memeriksa area depan dan sekitarnya. Setelah menjelajahi sekitar rumah cukup lama, keberuntungan berpihak pada Jason dan Sana. Jason dan Sana menemukan kunci untuk pintu depan dan belakang yang tersimpan di bawah pot bunga. Tanpa membuang waktu, mereka segera membuka pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut. Begitu masuk ke dalam rumah, mereka disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Rumah itu tampak sangat berantakan dan kotor, menunjukkan bahwa tempat ini telah lama ditinggalkan dan tidak terawat. Barang-barang berserakan di mana-mana, memberikan kesan bahwa rumah ini sudah lama terbengkalai. Menurut rumor yang beredar di kalangan penduduk setempat, rumah ini menyimpan cerita kelam. Konon jauh sebelum mereka lahir, saat proses pembangunan rumah ini terhenti, rumah ini menjadi terbengkalai dan pernah ada insiden yang pernah terjadi di tempat tersebut. Diceritakan ada beberapa anak yang datang ke rumah ini untuk merokok, meminum minuman keras dan berbuat nakal, menjadi korban dari seorang pelaku yang tidak dikenal. Anak-anak yang sebelumnya mengira rumah ini sebagai tempat yang aman, harus menghadapi kenyataan pahit ketika pelaku menyerang mereka secara brutal menyebabkan beberapa dari mereka tewas.
Kasus ini menjadi sorotan publik ketika pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi 25 tahun yang lalu dan pelaku kemudian tewas di penjara. Setelah menceritakan sejarah kelam rumah itu, Jason, Missy, dan Shana mulai mengaku bahwa mobil Layla sebenarnya tidak benar-benar mogok. Mereka hanya berpura-pura saja supaya Layla mau ikut bersama mereka masuk dalam rumah terbengkalai itu. Tujuannya adalah agar Layla bisa lebih lama bersama mereka, mengingat sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Mendengar pengakuan itu, Layla merasa sedikit lega. Karena mereka sudah berada di tempat ini, tak ada salahnya mereka memeriksa setiap sudut rumah, berharap menemukan sesuatu yang menarik. Layla akan memeriksa beberapa ruangan bersama dengan Missy, sementara Jason akan bersama dengan Shana. You have issues. Oh. All right. Door number 1. Oh, holy shit. Oh. Tidak ada yang menarik ketika mereka berpencar dan berkeliling. Jason dan Shana hanya menemukan beberapa bangkai tikus yang telah membusuk, sementara Layla dan Missy hanya menemukan beberapa bercak noda darah. Saat mereka berkumpul kembali, Missy mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Layla. Missy merasa terluka karena Layla meninggalkannya terlalu jauh dan tidak lagi menjaga hubungan mereka seperti dulu. Missy merasa Layla seolah-olah lebih memilih untuk bergaul dengan orang-orang baru di kota daripada menjaga persahabatan mereka yang telah lama terjalin. Layla mencoba menjelaskan keputusannya untuk pindah ke kota dan bertemu dengan orang-orang baru bukan berarti dia melupakan Missy atau persahabatan mereka. Jadi Missy tidak perlu khawatir karena Layla berjanji akan sesekali kembali ke desa ini ketika mendapat waktu luang. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di rumah itu, mereka pun sepakat untuk pulang saja. Namun saat Jason mencoba menghidupkan mesin mobil, mobil itu sama sekali tidak mau menyala. Jason, Missy, dan Shana merasa sedikit panik karena yang awalnya mereka anggap sebagai lelucon bahwa mobil Layla mogok, kini menjadi kenyataan. The car lights were off. Jason, not funny. How does this nice of a car not start? I don't know. Jason pun mengecek mesin mobil, tapi karena dia tidak mengerti tentang mesin mobil, jadi hal itu percuma saja dilakukan. Missy yang mulai khawatir berharap Braxton segera tiba karena sebelumnya Missy sudah meminta Braxton untuk menyusul mereka ke tempat ini. Mereka tidak bisa menggunakan telepon untuk meminta bala bantuan akibat terkendala sinyal. Kini mereka hanya mempunyai dua pilihan, kembali ke bar dengan berjalan kaki sejauh 15 mil, atau menunggu di rumah terbengkalai itu sambil menghangatkan diri dan menunggu pagi tiba. Dengan dua pilihan yang ada, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah terbengkalai dan menghangatkan diri sambil menunggu pagi tiba daripada harus berjalan kaki sejauh 15 mil ke bar dalam kondisi gelap gulita. Harold knows where we are, so I think. Saat mereka tengah beristirahat, tiba-tiba saja mereka mendengar adanya suara barang jatuh. Mereka semua terkejut dan berusaha mencari dari mana suara itu berasal. Shana dengan perasaan waspada melangkah lebih dekat ke jendela dan alangkah terkejutnya mereka melihat bayangan seseorang yang lewat di luar rumah. Layla, Missy, Jason, dan Shana langsung bergerak cepat memastikan semua pintu dan jendela sudah terkunci rapat-rapat. Mereka ingin memastikan tidak ada orang yang bisa masuk dan mencoba mengancam keselamatan mereka. Jason berusaha tetap tenang, menduga bahwa mungkin ada seseorang di luar yang sengaja mempermainkan mereka. Mereka mulai mencari benda-benda di sekitar rumah yang bisa digunakan sebagai senjata untuk membela diri. Tapi tampaknya di rumah itu tidak ada benda yang bisa mereka jadikan senjata. Shana kemudian teringat dirinya membawa pisau di dalam tasnya yang tertinggal di dalam mobil. Pisau itu dia bawa untuk berjaga-jaga saat berpergian keluar. Meskipun Shana ragu-ragu untuk keluar mengambil pisau tersebut, Shana tahu betapa pentingnya pisau itu sebagai alat perlindungan untuk diri mereka. Dengan hati-hati, Shana melangkah keluar, berusaha bergerak perlahan supaya tidak menarik perhatian. When we hear a sound at the back, I'm gonna open the door. Sesampainya di mobil, Shana dengan cepat mencari tasnya dan berhasil mengambil pisau yang dia bawa. Tapi Shana tidak menduga bahwa di belakangnya muncul sosok psikopat bertopeng yang langsung menusuknya dengan benda tajam. Layla, Missy, dan Jason yang melihat Shana dibunuh oleh psikopat tersebut langsung keluar dari dalam rumah. Layla dengan penuh ketakutan berteriak histeris dan meminta psikopat itu untuk berhenti melukai Shana. Akan tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Jason dan Missy yang awalnya terlihat cemas tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Layla menatap Jason dengan tatapan bingung, tidak mengerti mengapa Jason dan Missy malah tertawa dalam situasi yang mengerikan ini. Ternyata alasan Jason dan Missy tertawa karena sejak awal mereka telah mengerjai Layla.
Orang yang memakai topeng itu adalah Braxton yang sudah diberi arahan sebelumnya untuk menakut-nakuti Layla. Jadi mereka semua sudah merencanakan semua ini sejak awal dan membuat skenario dalam menakut-nakuti Layla. Karena skenario mereka berjalan dengan lancar dan berhasil membuat Layla ketakutan, Jason dan Missy meminta Braxton untuk membuka topengnya. Tapi anehnya sosok itu tak kunjung mau membuka topeng. Merasa ada yang tidak beres, Jason memanggil lagi, memerintahkan sosok bertopeng itu untuk membuka topengnya. Sosok tersebut masih saja tetap diam sehingga menimbulkan kecurigaan di antara mereka. Tak lama kemudian kecurigaan mereka terbukti benar karena tiba-tiba dari arah yang berbeda muncul Braxton yang asli dengan tubuhnya yang penuh luka tusukan. Jika Braxton yang asli muncul dalam keadaan bersimbah darah, lalu siapa sosok yang menggunakan topeng? Sadar sosok itu adalah seorang psikopat sungguhan, Jason segera mengajak Layla dan Missy kembali ke dalam rumah untuk bersembunyi. Namun dalam kekacauan itu hanya Jason dan Layla yang berhasil mencapai rumah. Sementara Missy bukannya melarikan diri, dia justru malah menangis di dekat tubuh Braxton yang saat itu dalam kondisi sekarat. Sayangnya ketika Layla dan Jason mencapai rumah, psikopat itu sempat menusuk kaki Jason. Meskipun Jason dan Layla berhasil mengunci pintu rumah dari dalam, mereka tahu bahwa situasi mereka saat ini sedang dalam bahaya. Melihat kaki Jason yang terluka, Layla berusaha tetap tenang dan segera merawat luka Jason. Ia mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menutupi dan menghentikan pendarahan di kaki Jason. Setelah mengobati kaki Jason, Layla melihat keluar jendela untuk mencari tahu di mana keberadaan Missy. Layla yang tidak ingin Missy terluka memutuskan untuk mencari Missy. Ternyata Missy sejak tadi dikejar-kejar oleh psikopat dan berusaha mencari tempat persembunyian. Sementara itu, Layla yang berkeliling cukup lama akhirnya berhasil menemukan Missy yang sedang bersembunyi dari kejaran psikopat. Missy sangat senang setelah melihat Layla yang menjemputnya. Ketika Missy menghampiri Layla, di belakangnya psikopat itu muncul dan berhasil menusuk Missy di bagian pinggangnya. Sementara Layla yang mencoba membantu menyelamatkan Missy juga terkena sayatan di bagian tangan. Akibat mendapat tusukan itu membuat Missy mengalami pendarahan hebat. Mereka pun tidak bisa berbuat banyak melihat Missy yang dalam keadaan lemas akibat kehabisan banyak darah. Kemudian Jason ingat Braxton datang kemari pasti membawa mobilnya yang kemungkinan terparkir di belakang rumah. Karena hanya Layla yang saat ini dalam kondisi fit, dia yang akan pergi. Pertama-tama Layla akan pergi menuju mayat Braxton untuk mengambil kunci mobil. Barulah Layla akan mencari di mana mobil Braxton terparkir. Sementara Jason bertugas mengalihkan perhatian psikopat itu dengan berteriak di pintu depan. Selagi Jason mengalihkan perhatian, Layla diminta keluar lewat pintu belakang menuju mayat Braxton untuk mengambil kunci mobilnya. Okay. Let's do this. Okay, I'm ready. Make sure you get his attention. We'll be right here. You know, I think we could work because in the past 2 hours can go into plan. But when they're asking you a question. Rencana mereka pun berjalan dengan lancar dan Layla segera mencari di mana mobil Braxton terparkir. Singkat cerita, Layla pun berhasil masuk ke dalam mobil Braxton dan bersembunyi di dalam mobil. Alangkah terkejutnya Layla setelah melihat Sana yang mereka kira sudah tidak bernyawa sedang melakukan perbincangan dengan psikopat bertopeng itu. Psikopat itu mulai membuka topeng dan ternyata di balik topeng itu adalah Janet, ibu dari Sana. Dalam percakapan mereka, Layla mendengar Janet dan Sana berdiskusi membahas tentang bagaimana caranya mereka bisa masuk ke dalam rumah dan membunuh mereka yang tersisa. Seperti yang diketahui, rumah selalu dalam keadaan terkunci dan tidak ada satupun akses untuk bisa masuk ke dalam rumah. Jadi Janet meminta Sana untuk kembali ke dalam rumah memancing orang-orang di dalam untuk membukakan pintu. Sana tanpa ragu-ragu khawatir bahwa teman-temannya akan curiga melihatnya masih hidup dan dalam kondisi baik-baik saja. Sana tahu mereka tidak akan mudah tertipu dan pasti akan bertanya-tanya bagaimana Sana bisa selamat dari tusukan sebelumnya. Namun Janet tampaknya sudah menyiapkan rencana lain, di mana Janet tiba-tiba menusuk Sana di bagian perut. Dengan luka ini akan membuat teman-teman Sana percaya bahwa Sana juga telah menjadi korban dari serangan psikopat itu. Setelah melukai Sana, Janet memerintahkan Sana untuk nantinya berpura-pura bahwa dia berhasil selamat dari serangan psikopat itu dan telah berhasil menelpon ibunya untuk segera datang ke lokasi menyelamatkan mereka. Mendengar arahan dari Janet, Sana pun kembali ke rumah dan meminta teman-temannya untuk membukakan pintu. Pintu pun dibuka oleh Jason yang merasa lega melihat Sana masih dalam keadaan hidup. Oh my God, you're right here. Walaupun Sana dalam keadaan terluka, dia tetap menjalankan arahan yang telah ibunya berikan dengan baik.
Ketika Jason bergegas mencari sesuatu untuk menutup luka di perut Sana, kesempatan itu diambil oleh Sana untuk membunuh Missy yang saat itu dalam kondisi sekarat. Honest with you. Tak lama setelahnya, Jason kembali dengan tisu untuk menutupi luka di perut Sana. Melihat Missy yang sudah tidak bergerak, Jason dengan cepat menyimpulkan bahwa Missy mungkin telah meninggal karena kehabisan banyak darah. Perasaan sedih dan kehilangan mendalam menyelimuti Jason melihat teman-temannya meninggal satu persatu. Beberapa menit kemudian, pancaran cahaya mobil tiba-tiba menyinari rumah. Sana pun menjelaskan mengenai dirinya yang sudah berhasil menghubungi ibunya untuk datang membantu mereka. Sana pun langsung membuka pintu dan tibalah saatnya Janet dan Sana untuk menghabisi nyawa Jason dan Layla. Sana bertanya pada Jason di mana keberadaan Layla karena sejak tadi ia tidak melihat keberadaan Layla. Jason seketika bingung dengan apa yang terjadi, mengapa Sana dan Janet berniat menghabisi nyawa mereka. Lalu terungkaplah alasan sebenarnya Sana dan Janet ingin menghabisi nyawa mereka karena terkait dengan masa lalu. Sudah sejak lama Sana dan Janet merasa sangat dendam dan tidak terima Hailey tewas bunuh diri akibat menerima bulian secara terus-menerus dari Layla dan teman-temannya. Janet dan Sana percaya dengan menghabisi nyawa Layla dan teman-temannya, mereka bisa menuntut keadilan bagi Hailey. Namun di tengah pengakuan tersebut, tiba-tiba Layla datang dengan membawa pistol yang didapat Layla dari dalam mobil Braxton. Layla tanpa ragu langsung membunuh Janet dan Sana dengan cara menembaknya. You and your friends. Where is Layla? Go fuck yourself. Wait. Stop. I want to be your friend. Setelah kematian Janet dan Sana, Layla mulai berpelukan dengan Jason. Sebelum pergi dari rumah itu, Layla meminta maaf pada Missy, mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa menjadi sahabat yang baik. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.